Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Iya. Kenapa yang tidak masuk? Sakit. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Anak, hari ini kita akan menyambung materi minggu kemarin, yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Kalau minggu kemarin kita mempelajari tentang arti iman dan cabang iman. Sekarang masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan iman? Oke, apa yang dimaksud dengan iman? Itu arti iman ditakrirkan atau diucapkan dengan lisan, kemudian diyakini dengan hati, seterusnya kita aplikasikan atau kita lakukan dengan anggota badan. Boleh. Artinya apa? Kita menjalankan perintah Allah beserta menjauhi larangan Allah. Alhamdulillah, kalian masih ingat. Sekarang kita masuk materi selanjutnya, yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Jadi, kalau orang yang beriman itu ada tanda-tanda atau terdapat ciri-ciri pada diri seorang itu. Apa saja ciri-ciri yang kita lihat sini? Menjalankan larangan Allah, maka hati kita resah. Astagfirullahaladzim. Allah itu maha mengetahui. Kemudian kalau kita melakukan kebajikan, kita seolah akan mendapatkan balasan dari Allah. Seakan-akan walaupun itu di kemudian akhir, maka kita akan mendapatkan balasannya. Menjalankan perintah Allah. Itu harus. Oke, itu yang ketiga adalah kita istiqomah menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat lima waktu. Yang selanjutnya adalah menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, jangan sungkan-sungkan atau kita dianjurkan supaya kita bersedekah. Karena sedekah itu adalah amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang minta sumbangan untuk membangun musola, membangun masjid, kalau ada kita infakkan atau kita bersedekah. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Selanjutnya adalah menghindari perkataan yang tidak berguna. Nah, ini lebih baik kita diam daripada kita berbohong tidak bermanfaat. Kebiasaan kalau kita sudah banyak bicara, itu biasanya banyak diam. Oke, selanjutnya ialah memelihara amanah atau menepati janji. Ini adalah salah satu ciri atau pada orang yang beriman. Diberi amanah, dia menjaga amanah tersebut. Apapun itu, termasuk kalian sekolah. Nah, silakan sekolah, ini uang untuk makan, ini untuk bensin. Itu amanah. Jangan kalian pindah. Jangan kalian uangnya digunakan untuk beli hal-hal yang negatif. Janji. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Wajib untuk ditunaikan bagi orang yang sudah berjanji. Jangan sampai kita berjanji tetapi tidak mampu untuk menepati janji tersebut. Setiap janji yang telah tertunaikan di lisan wajib untuk ditunaikan. Jadi jangan sekali-kali ingkar janji.
janji. Oke. Berijtihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang kita miliki. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Oke, yang selanjutnya adalah hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu tidak beranak, dan Allah itu tidak pernah diperanakan. Oke. Yang selanjutnya, iman menanamkan sikap tidak takut terhadap kematian. Mereka sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka seseorang tersebut tidak akan takut dengan kematian. Sudah siap. Oke, selanjutnya iman akan membuat seorang itu memiliki jiwa tenang. Jika seseorang sudah beriman kepada Allah, maka dia memiliki jiwa yang tenang. Maksudnya bagaimana? Berarti dia tidak akan resah. Surah Al-Anfal ayat 2. Itu yang di dalam Al-Quran disebutkan yang sebagaimana. Kalian boleh disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zawdathum innama 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini yang menjelaskan tentang hati seseorang itu akan bergetar atau hati seseorang itu akan tersentuh jika mendengar ayat Al-Quran. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambahlah keimanannya. Hanya kepada Allah kita akan bertakwa. Jadi ketika kita mendengar ayat suci Al-Quran dilantunkan, maka kita akan langsung mengingat Allah. Seolah-olah kita akan mengingat Allah. Jika kita melakukan kesalahan atau maksiat, arti maksiat, Allah itu tidak akan merubah nasib seorang terkecuali mereka sendiri yang merubahnya. Kalau kita mau sukses, kita usaha sendiri. Kalau kita mau kaya, kita usaha sendiri. Tetapi Allah tidak akan merubahnya terkecuali takdir. Kalau takdir, Allah itu adalah hak Allah. Kita harus mempercayai Allah pada Allah. Qadhi wa khairu syar'i, kode yang baik maupun yang buruk. Oke, lanjut yang selanjutnya. Adalah iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Jelas, jika seseorang sudah beriman kepada Allah, kita tidak akan pernah tersesat. Pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Apapun itu, untuk kehidupan sehari-hari, politik, pendidikan, itu semua sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi jika kita sudah beriman kepada Allah, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis, niscaya kehidupan kita akan jauh lebih baik. Selagi kita mau Selanjutnya, iman menunjukkan sikap ikhlas. Jelas. Innamal a'malu binniyat. Setiap yang kita lakukan tergantung dengan niat. Sekecil kebaikan kita nggak bisa lillahi ta'ala. Satu kebajikan sedekah di pundak kanan. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, setiap aktivitas kebaikan atau aktivitas yang kita lakukan bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala. Jadi sudah tercatat amal kebajikan. Misalkan ada duri kita singkirkan lillahi ta'ala, satu kebajikan untuk kita. Mengapa kita melakukan? Hanya mengharap ridha Allah. Bukan untuk riya, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, tetapi setiap aktivitas yang baik lillahi ta'ala. Setiap hal yang baik kita lakukan dengan lillahi ta'ala, itu adalah kebajikan, itu adalah kebaikan. Sekecil biji zarah, yakinlah pasti Allah akan membalasnya dengan kebajikan. Yang selanjutnya, iman mendatangkan keberuntungan. Jelas, seperti ayat yang ibu baca tadi, qad aflaha tadi, jika seseorang yang beriman kepada Allah, maka akan mendatangkan keberuntungan. Karena
hidup di dalam dunia ini adalah bekalnya iman. Kalau kita sudah beriman, dimanapun kita berada, mau seperti apapun kondisi kita, yakinlah Allah akan memberi jalan kemudahan, kesuksesan. Salah satu sukses itu kuncinya adalah penyakit jasmani dan rohani ini yang pertama. Kalau kita sudah beriman pada Allah, kita akan terhindar dari perbuatan riba, iri, hasud, dengki. Nah, itu pasti. Terus secara rohani kita akan lebih tenang, lebih mendapatkan ketenangan, mendapatkan kenyamanan ketika kita beriman kepada Allah. Tidak ada resah. Maka kehidupan kita akan damai. Oke, dari penjelasan Ibu tadi dari awal sampai yang terakhir, kalau ada yang belum paham silakan bertanya. Oke, silakan. Sebenarnya oke, ini dia. Misalnya Bu, misalnya kita sedang mendengarkan orang yang mengaji, tapi orang yang di samping kita sibuk dengan kegiatan masing-masing. Itu bagaimana? Oke. Pertanyaan dari Lydia, bagaimana Bu jika seseorang di depan kita membaca ayat suci Al-Quran, tetapi yang kawan di samping atau di depan tidak mengindahkan bacaan tersebut, atau dia tetap asik sendiri? Ini merupakan salah satu orang yang hatinya keras. Mungkin dia tidak memahami bahwa orang yang membaca ayat suci Al-Quran adalah ibadah, mendapatkan pahala. Begitupun dengan orang yang mendengar. Mungkin dia tidak mengetahui. Tetapi kalau memang sudah sudah mengetahui, tetapi dia tetap melakukan hal tersebut, berarti hatinya memang sedikit keras, perlu dilunak. Intinya kita mendengarkan juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Latihan ini setelah itu baru kita kumpulkan. Oke. Silakan dikerjakan ya. Sudah dapat semua? Oke, sekarang silakan kalian kerjakan. Setelah itu baru kalian kumpul ke depan. Oke, selamat mengerjakan. Kalian sudah? Atau yang sudah selesai silakan Nak dikumpul tugasnya ke depan. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang Ibu simpulkan materi hari ini adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beriman tadi. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, maka hatinya akan bergetar atau bertambah keimanannya. Yang selanjutnya akan beristiqomah menjalankan perintah Allah tepat waktu, sholat 5 waktu. Kemudian akan berhati ikhlas, setiap perbuatan itu akan diniatkan sama Allah. Selanjutnya maka dia akan mendapat keberuntungan. Terus hikmahnya akan menghilangkan sifat buruk atau penyakit hati yang ada di dalam diri kita, iri dengki, hasud dan lain sebagainya. Maka hati kita akan dipenuhi dengan keyakinan akan melakukan sesuatu kebajikan karena Allah. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, kalau ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Pada Allah, Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, usikum binafsi kita Allah. Wassalamualaikum.